siapakah Anunnaki? Dewa-dewa kuno yang memerintah langit dan bumi, atau makhluk luar angkasa yang turun dari bintang-bintang? Dari reruntuhan peradaban Sumeria hingga teori konspirasi modern, entitas ini telah memicu perdebatan dan misteri selama ribuan tahun. Apakah mereka penguasa dunia atau sekadar legenda yang melampaui batas-batas waktu? Telisik sejarah kali ini akan membawa kita menelusuri jejak Anunnaki, dari mitos kuno hingga spekulasi yang menggemparkan. Mari kita ungkap kebenarannya bersama. Anunnaki awalnya disebut dalam teks-teks Sumeria, dan pengaruh mereka meluas ke seluruh budaya Mesopotamia. Mereka adalah keturunan Dewa Langit An dan Dewi Bumi Ki. Anunnaki dianggap sebagai perantara antara manusia dan dewa-dewa yang lebih tinggi, berperan sebagai penguasa dunia bawah, pencipta manusia, dan pemelihara tatanan kosmik. Anunnaki juga seringkali dianggap bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan moralitas di bumi. Mereka juga diyakini mengatur hal-hal yang terkait dengan keberuntungan, kekayaan, dan nasib manusia. Dalam beberapa cerita, mereka digambarkan sebagai hakim di dunia bawah yang mengontrol nasib roh setelah kematian. Di antara teks-teks kuno peninggalan peradaban Mesopotamia yang membahas tentang Anunnaki adalah Epik Gilgamesh dan Enuma Elish. Mereka sering muncul sebagai dewa yang kuat dan memiliki kekuasaan besar. Salah satu teks yang penting adalah Epik Atrahasis, di mana Anunnaki digambarkan sebagai makhluk yang menciptakan manusia untuk bekerja demi mereka. Di dunia bawah atau Irkala, Anunnaki seringkali dipimpin oleh Dewi Ereshkigal, yang merupakan penguasa dunia kematian. Peran Anunnaki dalam dunia bawah adalah menghakimi jiwa-jiwa yang meninggal. Menurut mitologi yang berkembang di Mesopotamia, Anunnaki terdiri dari banyak dewa dan dewi. Beberapa yang paling terkenal di antaranya. An, Dewa Langit, adalah pencipta agung dan ayah dari semua dewa. Dengan wibawa dan kekuatan yang tak tertandingi, An melambangkan otoritas dan keagungan, mengawasi segalanya dari langit yang tinggi. Ninhursag diyakini sebagai Dewi Bumi, ibu dari para dewa. Ia sering dihubungkan dengan aspek kesuburan dan penciptaan. Sebagai simbol kehidupan dan pertumbuhan, Ninhursag memainkan peran penting dalam menciptakan dan melindungi segala makhluk hidup. Dengan kekuatan yang mengalir dari bumi, ia memastikan kesuburan tanah dan kehidupan yang berkelanjutan. Enki diyakini sebagai dewa air, kebijaksanaan, dan ciptaan. Ia dikenal sebagai pelindung manusia, selalu siap membantu dan menyelamatkan dalam berbagai situasi. Dengan pengetahuan yang mendalam dan sifat baik hati, Enki memainkan peran penting dalam penciptaan dan inovasi. Ia adalah sumber harapan bagi umat manusia, menggunakan kekuatannya untuk membawa kehidupan dan pengetahuan, serta membantu mereka menghadapi tantangan yang sulit. Enlil diyakini sebagai dewa angin dan salah satu pemimpin Anunnaki. Ia sering diasosiasikan dengan kekuatan dan pengaturan tatanan dunia. Dengan semangat yang menggelegar, Enlil mengatur nasib umat manusia, menciptakan tatanan yang seimbang dalam kosmos. Sebagai penguasa angin, ia mengendalikan cuaca dan bencana, seringkali menjadi jembatan antara kehendak para dewa dan kehidupan sehari-hari manusia. Ereshkigal diyakini sebagai dewi dunia bawah yang memerintah atas jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ia menguasai kerajaan kematian, di mana jiwa-jiwa beristirahat setelah kehidupan. Dalam kegelapan dan misteri, Ereshkigal menjalankan kekuasaan dengan ketegasan, mencerminkan aspek kelam dari siklus kehidupan. Kehadirannya mengingatkan kita akan perjalanan jiwa ke dunia lain dan peran pentingnya dalam mitologi Mesopotamia. Dalam sebuah observasi, seorang arkeolog asal Prancis, Jean-Émile Botta, juga menemukan banyak artefak berupa tablet kuno dan patung yang berkaitan dengan Anunnaki. Salah satunya adalah sebuah tablet kuno yang mengungkap adanya salah satu peradaban tertua di bumi. Menurut tablet itu, dalam peradaban tersebut terdapat suatu kelompok elit yang tinggal di atas langit yang disebut Anunnaki.
Penemuan ini memberikan wawasan mendalam tentang kepercayaan dan mitologi masyarakat kuno, serta menyoroti hubungan antara manusia dan entitas yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Di era modern, konsep Anunnaki mengalami interpretasi ulang, terutama dalam teori konspirasi dan spekulasi tentang alien kuno. Beberapa teori menyatakan bahwa Anunnaki bukanlah dewa, melainkan makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun lalu. Salah satu teori paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh penulis Zecharia Sitchin. Dalam bukunya, Sitchin menyatakan bahwa Anunnaki adalah ras makhluk luar angkasa dari planet Nibiru yang menciptakan manusia sebagai budak untuk menambang emas. Teori ini menarik perhatian banyak orang dan menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan penggemar sejarah dan ufologi. Sitchin juga berspekulasi bahwa bencana yang menyebabkan bangsa Anunnaki meninggalkan bumi terjadi ketika lapisan es di Antartika mencair, yang mengakibatkan banjir besar. Dalam bukunya The 12th Planet, Zecharia Sitchin menuliskan bahwa saat bangsa Anunnaki berada di bumi, mereka bertanggung jawab dalam evolusi Homo erectus menjadi manusia sempurna, yang kemudian dijadikan budak pekerja oleh mereka selama berabad-abad. Selanjutnya, para Buddha itu diperkenalkan dengan pengetahuan hingga mampu membangun peradaban sendiri. Proses ini berlanjut hingga kisah bangsa Anunnaki menjadi bagian dari sejarah peradaban bangsa Mesopotamia. Sitchin bahkan menyebutkan bahwa pembauran ras yang terjadi mengakibatkan banyak manusia saat ini memiliki darah campuran antara Anunnaki dan manusia, meskipun mereka tidak menyadarinya. Sitchin meyakini bahwa suatu hari nanti, bangsa Anunnaki pasti akan kembali ke bumi. Teori yang disampaikan oleh Zecharia Sitchin ini tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti arkeologis yang kuat, tetapi tetap populer di kalangan komunitas penggemar teori konspirasi. Meskipun banyak kritikus yang menolak klaimnya sebagai spekulasi belaka, daya tariknya terletak pada kombinasi antara sejarah, mitologi, dan konsep alien yang menarik perhatian banyak orang. Hal ini menciptakan diskusi yang berkelanjutan mengenai asal-usul manusia dan potensi hubungan kita dengan makhluk luar angkasa. Jadi, siapakah Anunnaki sebenarnya? Apakah mereka dewa yang mengatur nasib manusia di zaman kuno, atau makhluk luar angkasa yang datang dengan misi tersembunyi? Tafsiran ini dari mitologi kuno hingga teori tentang alien tetap menjadi perdebatan hingga kini. Di balik semua itu, Anunnaki adalah bagian integral dari mitologi Mesopotamia dan dianggap sebagai dewa-dewa kuat yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia manusia dan alam semesta. Walaupun sebagian besar catatan tentang mereka berasal dari teks-teks kuno, interpretasi modern telah memberikan narasi baru tentang Anunnaki, terutama melalui teori-teori tentang alien kuno. Meski demikian, dalam konteks historis, mereka tetap merupakan simbol penting dari spiritualitas dan kepercayaan kuno yang berasal dari peradaban awal dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.